Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ruli hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Semangat Bu. Semangat. Justru Ibu yang dari jauh dari Banjarsari tetap semangat itu. Alhamdulillah saya sampai di SMP 2 Ciamis ini Iya, ya. iya. Tadi lancar sekali di jalan, tidak ada Alhamdulillah, hambatan macet ya, Bu, ya? apapun. Iya. Siap. Kita ketemu di pendampingan 3 ya Pak. Iya, Pak Ruli Kusumawardani. Namanya panjang. Fokus di pendampingan 3 ini temanya tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. ya, Dengan fokusnya ada 3 fokus ya Pak ya. Yang pertama tentang refleksi hasil ya. feedback Iya. 360 derajat. Ya, Dengan penilaian sendiri tentang kompetensi kita sebagai guru. ya, Kemudian yang kedua, kita akan nanti mendiskusikan rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. iya, Dan yang ketiga, kita nanti akan mendiskusikan hasil lokakarya yang Kemarin, kemarin yang tentang alur baca. alur baca. Baik, kita mulai ya Pak ya. Sudah berapa lama ya CGP ini pendidikannya? Berapa lama kalau Dari Maret ya Pak ya? Dari Maret ya, Maret, April, Mei, Juni. Ya. 3 bulan, 3 bulanan ini. ya. Alhamdulillah lancar Bu. Iya. Saya ingin tahu sebulan terakhir Pak, kegiatan Bapak. Yang sebulan terakhir, yang alhamdulillah berkaitan, sekarang ini banyak menerapkan materi-materi yang didapat dari hasil pelatihan CGP Bu. Di antaranya mungkin yang terutama sekali kemarin ya, mengenai pembelajaran PSI itu ya Bu ya. PSE, Tapi memang belum 100% karena kemarin kan anak-anak itu udah masuk ke masanya akhir pembelajaran. Belum 100% ya, tapi sudah disiapkanlah untuk kedepannya, terutama nanti ada integrasinya ke RPP untuk itu ya. Kemarin keburu formatif ya. Iya, sumatif akhir tahun ya. Iya, itu Bu. Baik Pak, untuk materi yang sedang Bapak pelajari di saat ini di LMS-nya. Saat ini materi yang sedang dipelajari itu kalau modul 23 ya, yang 22 itu kan PSE. Yang 27 itu coach ya sekarang itu. Coaching ya. Coaching untuk pendidikan ya, tenaga kependidikan. Apa yang menurut Bapak yang sudah Bapak capai nih di pembelajaran ini? Pembelajaran yang coach ya. Nah, ini pembelajaran coach ternyata memang sering mendengar seperti training, kemudian coaching, terus apa lagi ya, trainer gitu ya. Ternyata beda-beda, ada perbedaan, tapi saya nggak lupa lagi yang 4 itu kalau tidak salah di itu. Ternyata coach ini sangat bermanfaat sekali dan bukan berarti kita memberikan pelatihan secara langsung kalau coach di situ, karena memang ada tingkatannya. Ternyata kita memaknainya secara bersama-sama, mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ketika siswa bertanya, kita memberikan sesuatu alternatif atau suatu solusi seperti itu. Dan kalau di coach itu ciri yang khasnya itu adalah bahwa solusi itu ditemukan oleh dirinya ya. Iya, betul. Jadi kita hanya membimbing sebetulnya. Tidak 100% memberikan jalan keluar. Ternyata kita hanya kembali lagi ke potensi terbaik dari siswa ya. Siswa yang kita betul. Ya. Kita membantu mencarikan jalan cara berpikirnya untuk sebenarnya kembali ke masing-masing ya. Tuh. Kemudian saya ingin dulu tentang yang pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial. Bapak ada merasakan perbedaan nggak sebelum belajar materi ini dengan setelah? Saya sangat merasakan sekali Bu, apalagi ketika elaborasi ya. Pak Dinin kalau tidak salah kemarin menjabarkannya dengan sangat baik sekali ya. Ketika kita memberikan sesuatu yang istilahnya hanya melalui WhatsApp, ternyata sangat menyentuh sekali. Nah, saya berpikir ketika PSE ini kita terapkan ke siswa, mungkin dia juga akan tersentuh hatinya ya.
manusia itu atau siswa itu mungkin tidak ada yang sempurna. Memang semua itu tidak ada sempurna. Tapi ketika kita berikan sentuhan pasti dia akan tersentuh. Siswa pasti akan ada rubahnya Bu ketika ada ada sentuhan yang masuk, meskipun dia nakal sebagaimana kok pasti akan berubah. Nah, ini yang menjadi harapan saya nanti, mudah-mudahan penerapan PSI ini akan menerap di siswa dan tentunya sesuai dengan tujuan pendidikan kita nanti akan tercapai Bu. Ya, di samping muncul di akademiknya, dari sisi hatinya juga mungkin sudah menjadi baik gitu Bu. Ada perasaan yang memang sudah diasah luar biasa dan tentunya akan menjadi lebih baik. Itu mungkin yakin ya Pak dengan pembelajaran ini yakin Bu, membawa ternyata anggapan selama ini di CGP itu Pak banyak guru yang ya kumaha nanti, kumaha belajarnya. Ternyata betul Pak, saya berpikir kenapa harus dipilih gitu, kenapa harus diseleksi gitu. Anggap saja ini untuk pendidikan guru, tetapi tahapnya berjenjang gitu Bu. Kalau saya setuju seperti itu karena sangat bermanfaat sekali Pak. Iya. Jadi Khawatir Pak, betul. materi-materi itu ada materi-materi yang memang kita butuh. Semuanya Pak itu tuh sudah dilaksanakan oleh kita, tapi memang secara administratif kita tidak tahu apa sih namanya itu gitu Pak. Gitu. Dan butuh penguatan gitu ya, Iya, betul. secara konsep gitu. Tidak sekedar kita melakukan, tapi ada di filosofinya, nah, gitu, kemudian betul. di dampak mungkin ya. Iya. Kita harus melihat dampak dari apa yang kita lakukan kepada para siswa. Iya. Contoh nyata ketika kita menghadapi siswa nakal Pak, kita kan tidak tahu teorinya tadi, berat langsung ke siswa. Ternyata setelah mempelajari, oh ada ilmunya nih, ada ilmunya harus seperti ini. Alhamdulillah Pak gitu. Saya sampaikan kemarin ke guru-guru sosialisasi Pak, ke guru-guru. Alhamdulillah semangat itu Pak. Dari cara itu kan dari budaya positifnya Bu ya. Salah satunya ada bagaimana kita menghadapi siswa yang nakal, yang punya masalah. Ternyata yang punya masalah itu bukan karena dia punya masalah, tetapi ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau di LMS itu teorinya. Jadi jangan menjudge. Nah, lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Nah, itu kita klarifikasi dulu gitu. Seperti itu. Sangat bermanfaat sekali Bu. Bersama kami ini ada Pak Roni dari BBGP. Alhamdulillah hadir bersama kami di sini. Iya. Baik, kemudian waktu pendampingan individu 2 ya Pak ya, kita melakukan visi ya. Iya. Waktu itu sosialisasi atau diskusi lah ya, diskusi tentang visi misi sekolah dan terutama di situ ada visi prakarsa perubahan dari Pak Ruli sendiri sebagai CGP. Nah, waktu itu apa ya Pak yang visinya itu mewujudkan generasi yang beriman, unggul, berkarakter dan cinta lingkungan. Ya, kebetulan prakarsa perubahannya saya ambil salah satunya itu cinta lingkungan. Cinta lingkungan, ya itu. Nah, waktu itu Bapak menggunakan alur Bagja ya. Tahapan Bagja dimulai dari membuat pertanyaan sampai yang terakhir adalah eksekusi ya. Eksekusi. Nah, sampai mana nih? Ya, Ibu, untuk visi misi ini memang selaras dengan visi sekolah ya Bu ya. Artinya masih berdampingan. Jadi kita tidak merubah visi sekolah karena merubah visi sekolah itu memang harus pihak-pihak terkait harus hadir. Jadi kita turunannya lah untuk secara ini kan ada kerja untuk mengejar visi. Nah, dari visi itu memang saya terutama ya Bu ya, setiap masuk ke sekolah itu masuk ke kelas itu selalu melihat dulu situasi kelas, kebersihan kelas. Malah saya tidak bosan-bosannya ke siswa selalu menerapkan, mensosialisasikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman, bahwa kebersihan itu adalah penting buat kita, buat kesehatan. Nah, itu selalu Bu seperti itu. Karena di samping memang itu diperlukan, saya ingin juga visi saya tercapai Bu gitu. Memang belum 100% Bu. Tantangannya apa? Kalau saya lihat dari dari siswa sendiri belum 100% paham bahwa kebersihan itu adalah penting. Kemudian
belum memaknai belum bisa merubah dirinya gitu Bu. Ketika datang ke SD masih banyak SD ke SMP ya, masih banyak perilaku yang belum bisa berubah. Meskipun kita sudah beberapa kali memberikan arahan, sosialisasi, tapi memang kita harus sabar. Ya, itu betul ya. Jadi untuk karakter namanya penguatan karakter iya, itu betul. perlu waktu, dan perlu konsistensi. Nah, betul Bu, konsistensi yang saya perbarui. Memang di sini di sekolah alhamdulillah Bu, kalau kebersihan ya Bu, tiap Jumat kedua itu, kalau Jumat ke-1 itu kan ada bahasa yasinan gitu Bu. Jumat kedua ada bersih-bersih secara bersama-sama. Kemudian nanti tiap Seninnya itu ada perlombaan kelas kebersihan. Jadi ketika kelas yang mendapat juara bersih itu menggunakan bendera hijau. Kemudian yang terkotor itu bendera hitam. Itu sudah dari dulu. Di samping ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin sifatnya dadakan Bu, untuk kebersihan. Misalkan hari ini kita bersih kelas secara keseluruhan, nanti kita lihat gitu Bu. Masih tetap konsisten seperti itu. Iya, betul. Dan ini menjadi fokus Pak Ruli untuk mungkin peran dari guru penggeraknya. Ya, siap. Iya, gitu ya, ya. betul. Gelap ya. Ntar Bu, coba dulu dinyalain. Iya ya Pak. Di mananya? Saklar. Adalah saklar pasti Pak. Ari saklar ini di mana? Oh, di mana? Oh, dari sana. Jauh. Saya. Tacan. Saya di itu dulu diberhentikan. Siap. Ya, mangga. Nah. Oh, tos Bu, tos. Ya, betul Pak, bagus Pak, lebih terang. Ya, kualitasnya. Iya.